Kalau kamu sekarang adalah seorang mahasiswa arsitektur dan merasa kuliahmu paling berat, tunggu dulu. Sebelum kamu mengeluh soal revisi dosen, deadline semalam, atau laptop nge-lag render, ada generasi sebelum kamu yang kuliahnya jauh lebih brutal. Bukan karena dosennya lebih galak, tapi karena alat bantu mereka hampir tidak ada. Pertanyaannya, apakah mahasiswa arsitektur zaman sekarang benar-benar lebih berat bebannya? Atau justru kita sedang hidup di zaman paling mudah dalam sejarah pendidikan arsitektur? Hari ini kita akan membedah perbandingan kuliah arsitektur zaman boomers versus Gen Z dari metode belajar, tekanan mental, skill yang dibutuhkan, sampai realita dunia kerja setelah lulus. Dan di akhir video, kamu mungkin akan sadar satu hal penting. Masalah terbesar mahasiswa arsitektur hari ini bukan tugasnya, tapi mindsetnya. Sebelum lanjut, kita samakan dulu definisinya. Generasi boomers adalah mereka yang lahir sekitar tahun 1946 sampai tahun 1964. Banyak arsitek senior, dosen senior, bahkan kepala biro arsitektur besar berasal dari generasi ini. Sedangkan Gen Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1997 sampai tahun 2012. Artinya, mayoritas mahasiswa arsitektur saat ini adalah Gen Z. Jadi, ini bukan soal siapa yang lebih pintar, ini soal perbedaan lingkungan belajar. Karena kemampuan manusia tidak berubah drastis dalam 50 tahun, yang berubah adalah alat, sistem, dan ekspektasi. Mahasiswa arsitektur Gen Z sudah mulai menggunakan AutoCAD, SketchUp, Revit, Lumion, Photoshop, AI render, bahkan AI konsep generator. Sementara mahasiswa arsitektur zaman boomers masih menggunakan pensil, Rapido, penggaris T, meja gambar manual, tinta, dan kertas kalkir. Satu kesalahan garis dulu berarti kamu mengulang gambar dari awal. Bayangkan, kamu sudah menggambar denah selama 6 jam, lalu tinta tumpah. Tidak ada Ctrl Z, tidak ada save file, dan tidak ada backup. Kalau Gen Z bilang render crash itu stres, sedangkan di zaman boomers yang bikin stres itu adalah kertas sobek. Mahasiswa sekarang bisa bikin 10 alternatif desain dalam sehari. Mahasiswa dulu bikin satu desain saja bisa 3 hari. Bukan karena mereka lambat, tapi karena prosesnya memang manual. Di zaman sekarang, kalau kamu butuh referensi desain, bisa langsung buka Pinterest, buka Edge Daily, buka Google Image, dan bisa buka YouTube tutorial yang dimana semua informasi tersedia tak terbatas. Di zaman boomers, referensi desain hanya ada di buku perpustakaan, majalah arsitektur, dan informasi yang diberikan oleh para dosen. Kalau perpustakaan tidak ada bukunya, ya sudah, kamu tidak bisa belajar tentang hal itu. Hari ini, mahasiswa bisa belajar parametrik desain gratis dari YouTube. Dulu, bahkan istilah parametrik saja belum dikenal di kampus. Artinya apa? Mahasiswa sekarang bukan kekurangan akses belajar, mereka justru kebanjiran akses. Masalahnya bukan tidak ada sumber, masalahnya terlalu banyak sumber sampai bingung mau mulai dari mana. Banyak mahasiswa sekarang merasa tugas studio sangat berat. Dan memang benar, arsitektur itu jurusan berat. Tapi tekanan akademik zaman dulu berbeda jenis. Mahasiswa boomers tidak dituntut multitasking digital, tapi mereka dituntut ketahanan fisik, bergadang manual berhari-hari, tangan pegal, punggung sakit, dan mata merah karena tinta. Sedangkan mahasiswa Gen Z mengalami tekanan berbeda, dari deadline cepat, revisi cepat, output harus realistis, harus jago software, harus jago presentasi, dan harus jago editing visual. Kalau dulu tekanan fisik, sekarang tekanan mental. Ini bukan soal mana yang lebih berat, ini soal jenis beban yang berbeda. Mahasiswa arsitektur dulu cukup menguasai dari gambar tangan, konsep desain, logika ruang, serta struktur dasar. Mahasiswa sekarang harus menguasai software modeling, rendering, layout presentasi, editing visual, animasi walkthrough, bahkan kadang video editing. Skill setnya sih meningkat drastis, namun ada paradoks. Walau skill terus meningkat, banyak praktisi senior merasa kualitas pemikiran desain menurun. Kenapa? Karena mahasiswa sekarang sering terlalu fokus ke visual. Render bagus belum tentu desain bagus. Bangunan yang instagramable belum tentu fungsional. Boomers dipaksa kuat di konsep karena mereka tidak punya alat visual canggih. Sedangkan Gen Z punya alat visual canggih sehingga kadang konsep jadi nomor 2. Ini bagian paling penting. Perbedaan terbesar bukan pada alat, bukan kurikulum, bukan dosen. Perbedaan terbesarnya adalah mentalitas belajar. Generasi lama terbiasa dengan keterbatasan, sedangkan generasi sekarang terbiasa dengan kemudahan. Dan manusia yang terbiasa mudah cenderung lebih cepat frustasi saat sulit. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka belum terbiasa menghadapi kesulitan. Padahal arsitektur adalah profesi problem solving. Kalau sedikit tekanan saja sudah menyerah, bagaimana nanti menghadapi klien di dunia nyata?
Di dunia kerja arsitektur, tidak ada dosen yang memberi nilai. Yang memberi nilai adalah klien, dan klien tidak peduli kamu adalah Gen Z atau Boomer. Yang mereka pedulikan adalah desainnya bagus atau tidak, komunikasinya jelas atau tidak, deadline-nya tepat waktu atau tidak. Disinilah banyak lulusan kaget, karena dunia kerja tidak menilai proses, dunia kerja menilai hasil. Di studio profesional seperti R3, proyek nyata menuntut standar jauh lebih tinggi daripada tugas kampus. Desain harus breathable, efisien biaya, realistis dan sesuai regulasi. Serta revisi bukan cuma 2 kali seperti di kampus, bisa 20 kali. Makanya mahasiswa perlu latihan mental sejak kuliah. Walau terlihat keras, sebenarnya Gen Z adalah generasi paling beruntung dalam sejarah arsitektur. Kenapa? Karena mereka punya super canggih, internet, AI, referensi global, dan akses belajar gratis. Kalau mahasiswa zaman dulu punya fasilitas ini, kemungkinan mereka akan jauh lebih cepat berkembang. Artinya, peluang Gen Z sebenarnya jauh lebih besar. Kalau mereka gagal berkembang, penyebabnya bukan zaman, tapi cara memanfaatkan zaman. Jadi, kalau kamu mahasiswa arsitektur Gen Z, boleh capek, boleh stres, boleh lelah, tapi jangan kebanyakan mengeluh. Karena kamu sedang hidup di era paling mudah untuk belajar arsitektur. Manfaatkan teknologi, asah logika desain, perkuat mental, dan kalau kamu ingin terus belajar arsitektur secara konsisten, kamu bisa eksplor artikel, referensi, dan insight dunia arsitektur di portal Grafitarji. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!